Oke. Ya, 20. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada session pertemuan lewat Zoom ini, di kelompok 1, seperti tugas yang telah diberikan oleh Pak Instruktur bahwa kita akan melakukan simulasi fasilitasi untuk pelaksanaan proses penyusunan, pelaksanaan IHT yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk itu kita mulai satu persatu untuk membawakan materi rencana apa, materi seperti apa yang akan kita lakukan pada proses pelaksanaan IHT. Untuk lebih awal, untuk memulai presentasi ini saya akan memulai pertama dan saya akan menggunakan waktu selama kurang lebih 5 menit. Jadi saya langsung share materinya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya, silakan. Sudah muncul materinya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana ini adalah merupakan tuntutan sebagai salah satu program perwujudan yang akan dilaksanakan di sekolah penggerak, yang insya Allah kita akan berlakukan pada awal tahun ajaran yang akan datang. Untuk melakukan ini, tentu yang pertama bagaimana proses penyusunan kurikulum di sekolah, kemudian kita harus untuk melakukan proses penyusunan itu berarti kita harus memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, untuk melakukan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses penyusunan kurikulum. Pertama adalah bahwa proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah itu berdasarkan pada profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk memulai itu pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan, kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran, keempat menyusun rencana pembelajaran, dan terakhir itu adalah kita akan bersama-sama melakukan evaluasi dan pengembangan untuk mendapatkan kurikulum sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita mulai satu persatu membahas dulu. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai menganalisis karakteristik satuan pendidikan, pertama itu adalah kita harus mencari tahu apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Selanjutnya, apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat maupun warga satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mendapatkan data tersebut adalah bisa kita lakukan dengan beberapa mengumpulkan informasi tersebut, bisa kita lakukan beberapa hal berikut ini. Bisa melalui kuesioner isian untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, bisa melalui wawancara, dan bisa juga melalui diskusi kelompok. Nah, selanjutnya dari hal tersebut itu kemudian apa-apa saja yang harus kita lakukan analisanya. Pertama, sumber daya alam sosial, budaya, sumber pendanaan,
sistem dan kebijakan daerah, dan kemitraan. Nah, terkait dengan analisis lingkungan ini, nah di situ kita akan mendapat gambaran ideal tentang apa yang ingin kita capai dan bagaimana bagaimana sekolah itu bisa mencapai gambaran tersebut seperti yang diharapkan. Nah, selain itu, untuk mewujudkan visi diperlukan misi. Misi itu bagaimana yang perlu ditanyakan dalam visi dan misi, apakah perlu membuat visi dan misi yang baru, dan apa saja prioritasnya, kemudian selanjutnya tujuan. Nah, analisis kebutuhan satuan pendidikan, siapa saja peserta didik ada di sekolah. Ini untuk melihat karakteristik peserta didik, siapa saja anak-anak yang di sekolah, berbagai macam ragam bakat dan minat. Kemudian dari klarifikasi tersebut, apa saja kebutuhan masing-masing. Nah, ini akan kita jawab tentunya pada pemenuhan baik tenaga pendidik maupun sarana prasarana sesuai dengan keberagaman bakat dan minat dan kondisi peserta didik yang kita miliki di sekolah. Nah, seperti ini. Saya lanjut lagi. Visi dan misi ini kemudian kita teruskan. Tentu dalam meruskan ini ada beberapa hal. Visi itu harus menggambarkan keadaan, kemudian memberikan panduan arahan serta motivasi. Visi itu harus tampak realistis. Kemudian begitupun misi. Pernyataan misi menunjukkan secara jelas. Saya kira ini tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Nanti Bapak Ibu sebentar saya berikan modulnya untuk dibaca karena waktu yang cukup sangat singkat. Kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah kita membuat visi. Visi inilah akan menggambarkan apa yang akan kita capai dan apa yang akan kita capai di masa depan. Selanjutnya membuat misi, berikutnya membuat tujuan. Membuat tujuan ini harus menggambarkan, membuat tujuan ini spesifik, kemudian tujuan harus dapat terukur, kemudian tujuan harus dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan, relevan, dan tujuan harus memiliki alokasi waktu. Saya lanjut, waktu saya sisa 1 menit, menyelenggarakan program unggulan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Ini untuk program kalian saya kira selengkap saja. Kemudian organisasi pembelajaran. Berikut adalah pilihan cara untuk melakukan ini: observasi, kuesioner, wawancara, diskusi kelompok, terpimpin, dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu untuk sementara itu kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa nanti dikomunikasikan lewat forum diskusi karena waktu kita yang sangat singkat ini. Selanjutnya diskusi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung dilanjut, Pak. Dilanjut. Saya kira langsung di persentase kedua ya. Iya, Pak. Iya, tunggu dulu, Bu. Ya, siapa lagi? Lanjut. Iya, saya tutup dulu, Pak. Saya tutup dulu. Maaf ini agak masalah jaringan saya ini agak putus-putus, Bu. Mohon maaf. Oke. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Anda Haja Farani untuk menyampaikan presentasenya sebagai presentasi kedua. Saya persilakan kepada Ibu. Silakan. Saya enggak bisa dibagikan ini, Pak, saya punya. Share. Kenapa bisa? Cuma host yang bisa. Oh, barangkali kita bisa yang kita Pak Anwar yang tampilkan, bisa? Tidak bisa tampil di situ, Bu. Tidak bisa.
Nggak bisa. Pak Anar, saya tampilkan. Tinggal Ibu jelaskan. Ya, tampilkan. Apa yang Ibu mau tampilkan? Assessment, Pak. Oh, assessment. Ada filenya Pak Anwar? Ada PowerPoint saya, Pak, di sini. Nanti saya bagi di grup, Pak. Ya, ada di grup itu, Pak. Masuk. Karena enggak bisa. Bisa, Pak? Oh, ada assessment. Oh iya ini. Iya. Assessment. Kenapa tidak muncul ini? Kenapa bisa itu tidak bisa? Cuma aku bisa share screen. Setting. Kenapa enggak? Kenapa begitu? Harus dong buat settingnya. Dikasih tahu Ibu ke settingnya. Karena Amerika juga caranya Pak, bukan kawas. Bisa, Pak. Satu waktu. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, sekarang ini saya akan mencoba memaparkan PowerPoint yang sesuai dengan tugas kita tadi, yaitu saya ambil materi assessment. Kita lihat. Coba next, Pak, next. Next. Ya, nah, di sini ada dua tujuan tentang asesmen, yaitu yang pertama memahami jenis-jenis asesmen kurikulum sekolah penggerak, kemudian yang kedua mampu menyebutkan contoh asesmen kurikulum sekolah penggerak. Next. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, mengapa asesmen itu penting. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis asesmen. Kemudian yang ketiga, bagaimana alur pelaksanaan asesmen. Lanjut. Di sini pengertian asesmen adalah suatu proses penilaian dan hasil pembelajaran. Itu Hajun pula. Kemudian berikut, mengapa asesmen itu penting? Prestasi. Mengapa asesmen itu penting? Di sini penjelasannya, kenapa asesmen itu penting. Di sini yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Dan yang ketiga, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Mohon maaf Ibu Aji, waktu sisa 5 menit Bu Aji.
Sewaktu sisa 5 menit Ya. masih ada 2 orang. Mungkin Kemudian umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Ibu Haji, waktu 5 menit masih ada 2 orang peserta kita, Bu Haji. Berikut Bu Haji. Waktu sisa 5 menit, Bu Haji. paradigma baru. Iya. Jadi saya kira Iya, saya kira untuk materi asesmen ini Bapak Ibu bisa baca. Nanti saya bagikan sebentar materinya. Tinggal Bapak Ibu baca bagaimana selanjutnya. Karena waktu sangat sempit, maka pertemuan kali ini kita akhiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi presentasi Ibu Dr. Anda Haja Parani. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Anas ya. Iya. Untuk selanjutnya saya persilakan ketiga Pak Anas untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Silakan, Pak. Oh ya, baik, saya coba dulu tampilkan ya. Ini. Halo, ya. Ya, lanjut Pak, silakan. Ini kayaknya belum bisa membagian nih screen. Ya? Ya, silakan Pak. Belum terbaca Pak materinya. Bagaimana? Ya. Belum terbaca ya? Belum terbaca Pak. Materinya belum terbaca. Ini host disable pasti Pak. Masuk. Oh, mungkin bisa masukkan saya di grup Pak. Nanti saya coba share. Saya tadi Pak Mas supaya bisa cepat. masukkan di grup Pak. Bisa masuk di grup Pak Anas Oh, untuk dimasukkan di grup. share. Iya. Pak, kalau begitu Pak Anu saja dulu, Pak. Ya, posisi presentasi. Masukkan karena begitu semua Pak. Waktu kita sisa 3 menit. Nah, waktu sudah 3 menit. 3 menit, sisa 3 menit Pak. Jadi mohon maaf Pak Alfi. Pak Alfi, bagaimana Pak Alfi? Pak Alfi siap Pak Alfi? Coba saya dulu. Coba. Ya. Ya. Ya, siap. Ya, ya. Coba. Pak Tayangkan. Alfi. Pak Alfi Ngambilnya di siap. mana Kenapa Pak? nih? Saya Coba yang lain di mute dulu. Kenapa Pak Alfi? Tabe Pak Alfi. Aduh, aduh, ini, ajan Pak. pula ini. Cuma tidak bisa di share Saya screen masukkan. nih, tidak bisa. Saya share screen Ya, ya. coba share screen, namanya Pak Alfi. Ya, share screen. Ya, share screen. Buka dulu filenya Pak Oke. Alfi. Di luar buka dulu di Ya. luar Zoom filenya baru share screen. Oke, ntar. Iya, ini. Oke, bisa. Belum terbaca Pak Alfi, waktu sisa 1 menit. Pak Alfi, Waduh, kacau. jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Aduh, ini waktu. Iya. Ini Karena- udah kan dibaca kan? Belum. Bisa barangkali ditambah waktunya Pak. Jadi tunggu dulu. Atau secara lisan saja. Nanti saya coba set untuk tambah waktunya. Saya udah share screen nih. Bisa tambah waktu Pak. Tunggu dulu Pak. Karena ini kita sementara rekam Bu Haji. Sementara kita rekam, waktu kita perekaman itu 20 menit Bu Haji. Saya udah buka dari Dek. Sini, Dek. Sini, di share screen udah, Dek. Kok nggak bisa, Dek? Udah di share screen, nggak bisa. Iya, udah share screen di Zoom. Hostnya kayaknya ini saya lihat diblokir oleh host. Saya Apa screen ini Apa yang disable terblokir oleh Pak? host. Apa yang terblokir Pak? Apa Saya yang kirim terblokir? aja. Hah? Mungkin ada yang diklik di situ. Terblokir di situ Pak, jadi tidak Saya bisa bilang di share diblokir oleh host. Tidak Pak. Yuk. Siapa host tadi? Tidak Pak. Ini Saya- terbuka. Ini terbuka share screen-nya. Share with Ah ya, ini sudah bisa Ya. ya. Betul, sudah. Ya, Itu terbuka ya. Ya sudah. sudah terbuka. Sudah ya. Sudah tadi. Ini materi Bisa ya?
Ya oke. Sudah bisa? Bisa Pak, bisa. Saya Sudah. punya terbaca ya? Iya sudah Iya, Pak, Pak, ya. sudah. Ya, Ya, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin menyampaikan sekilas ini karena waktu yang sangat singkat tentang form pendampingan yang sudah kami buat di LMS yang lalu. Mulai dari Sini, apa? Dek. Rencana pendampingan, Mas, evaluasi, pengembangan. Jadi intinya yang saya lakukan itu pertama menganalisa konteks. Konteks ini ada mulai dari peserta didik, jumlahnya berapa, kemudian jumlah guru dan tenaga kependidikan, ya. Kemudian juga kompetensi mereka, kemudian sarana pendukung, ya, sarana prasarana pendukung. Apakah peserta ini semuanya memiliki laptop atau komputer, kemudian apakah semua bisa memiliki jaringan internet. Nah, itu yang saya analisa, sehingga setelah kami analisa itu tidak semua, sehingga rencana kami ini mungkin IHT kami ke depan itu kombinasi antara daring dan luring. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dalam pengembangan itu tentunya kami materi-materi yang dikembangkan itu materi yang sudah kita dapatkan dalam diklat tahap kedua ini oleh guru dan kepala sekolah, mulai dari orientasi pelatihan, pendidikan yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ya, modul sampai assessment. Itu semua yang akan kami bahas. Jadi itu semua yang akan kami siapkan, yang melibatkan nanti pengawas pembina, kemudian juga dari LPMP dan Dinas Pendidikan, ya. Kemudian evaluasi tentu dalam prosesnya juga ini akan menyiapkan instrumen evaluasi, ya, evaluasi terhadap kegiatan IHT ini, ya, kegiatan IHT. Bagaimana mungkin ada kelemahannya atau keunggulannya, itu nanti kami akan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Jadi itu barangkali sekilas gambaran yang saya sampaikan dalam pertemuan kita ini, Zoom meeting kelompok kecil ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup ada yang barangkali bertanya, ya, bertanya atau bagaimana dari Ibu atau Bapak? Ya. enggak. Lanjut saja Pak. Tidak ada? Iya. Ya, kalau tidak ada, mungkin sudah paham semua. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anwar, dilanjutkan ya. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Pak Anas. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Alpi untuk berikutnya menyampaikan materinya. Silakan Pak Alpi. Bisa ditutup mungkin di share screen-nya Pak Anas. Ya, oke. Ya, sudah saya stop. Ya. Silakan Sudah, Pak Alpi. saya screen. Share screen Pak Alpi. Sudah, Buka ya. dulu filenya di luar. Ya. Sudah ya? Ya, sudah. Mantap. Enggak keluar semua ini. Iya, oke, siap. Oh, bukan ini, salah ini, salah. Oh iya. Sebentar. Lagi 2 menit Ya, Pak Alpi. nanti Ya. kami tunggu Pak, siap. Oh iya. Ini perpanjangan waktu Pak ini. Oh, perpanjang waktu ya? Tidak apa-apa ya. Sedikit. Perpanjangan waktu itu banyak. Perpanjang waktu cuma 3 menit. Oh, 3 menit. Masih boleh ya. Tidak apa-apa Pak Alfi. Pelan-pelan saja. Ntar. Aduh, mana ini? Yang ini yang keluar, sorry, maaf. Yang ini saja Pak dijelaskan. Oh ya, oke lah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan modul yang saya sampaikan sebenarnya panduan pelaksanaan in-house training atau IHT. Tentu yang saya tampilkan ini justru modul pelaksanaan in-house training ya Pak ya.
Tapi tidak apa-apa, itu berkaitan. Ya, berkaitan. Yang penting saya menjelaskan secara lisan saja. Untuk panduan IHT tersebut pastinya harus kita lakukan. Syarat dari satu pelaksanaan kurikulum paradigma baru ini tentu harus ada diseminasi atau sosialisasi kepada guru-guru yang belum BIMTEK. Maka wadah dan medianya tentunya harus kita lakukan dengan cara in-house training, atau kata lain kita bisa sebutkan workshop ataupun BIMTEK. Untuk melakukan itu, maka pertama sekali seluruh para peserta yang sudah di BIMTEK melakukan pertemuan yang dikoordinir oleh kepala sekolah. Ketika melakukan pengkoordinian, itu harusnya diundang juga pengawas serta komite, supaya mereka tahu bahwa kegiatan pelatihan di dalam diseminasi atau sosialisasi program sekolah penggerak di dalam rangka melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, mereka juga harus memahami ataupun paling tidak mereka tahu bahwa sekolah tersebut akan melaksanakannya di ajaran baru. Setelah berkumpul seluruh stakeholder sekolah tersebut, maka selanjutnya mereka mengadakan pembagian tugas. Tentu ketika disampaikan, salah satunya adalah membentuk panitia. Panitia yang terpenting, yaitu ada ketua, ada sekretaris, ada tentunya pelaksana. Ya, ketua otomatis dikoordinir oleh kepala sekolah. Sekretaris tentunya boleh salah seorang wakasek ataupun guru yang sudah di BIMTEK. Ketika setelah dirapatkan, maka diatur juga pembuatan ataupun pembagian tugasnya. Siapa yang menyampaikan modul-modul yang sudah diterima di waktu BIMTEK tersebut. Baru setelah itu dibuatlah struktur sistematika daripada pelaksanaan in-house training tersebut. Bisa berupa proposal maupun rundown ataupun schedule yang akan dilaksanakan. Setelah itu baru diprediksi ataupun diestimasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan di dalam kegiatan in-house training. Tentu biaya tersebutlah menjadi problema saat ini kalau dilaksanakan di dalam waktu yang akan datang, mengingat RKAS ataupun ada dibuat. Namun demikian, untuk mengantisipasi itu, untuk mensiasati itu, maka bisa saja bagi sekolah yang memiliki alokasi ataupun anggaran yang mungkin saja bisa direvisi, maka nanti akan dilakukan di RKAS perubahan. Tentu itu yang paling penting. Nah, setelah dilakukan rapat-rapat dan selesai semua instrumennya, maka diadakanlah di sekolah dengan cara mengundang seluruh guru-guru yang belum di BIMTEK ataupun belum mengenal yang namanya kurikulum sekolah penggerak. Selanjutnya, setelah dilakukan training tersebut, sebaiknya harus ada evaluasi seperti yang dilakukan oleh peserta BIMTEK ketika melakukan ataupun mengikuti kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Seperti itu sebenarnya struktur yang harus kita sampaikan di dalam kegiatan pelaksanaan in-house training tersebut. Dan akhirnya, ketika ini mau mengajar di kelas 7 untuk SMP ataupun di fase F ya, dan di fase selanjutnya. Maka yang khusus kita BIMTEK kalau bisa berulang jika mereka belum paham, maka khusus perdana di masing-masing tingkatan. Khususnya untuk SD sudah diatur fasenya, untuk SMP sudah diatur fasenya, dan untuk SMA ataupun SMA sudah juga diatur fasenya. Maka dengan demikian, maka kita berharap kegiatan sekolah penggerak ini bisa mengimplementasikan dan mentransformasikan bentuk-bentuk profil pelajar Pancasila sehingga kita bisa mencapai apa-apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Alfi Sahri. Saya kira karena waktu kita sudah molor, Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang penting, ya silakan Pak. Pak Anas, kenapa Pak? Pak Anas? Kenapa Pak? Maksudnya waktunya sudah selesai waktunya. Sudah boleh. Iya, sudah selesai. Izin saya Pak, saya mau sholat ini Pak. Oh iya, oke. Jadi ya, saya tutup Pak ya. Jadi saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini melalui dalam bentuk kelompok kecil.
Terima kasih atas waktunya dan presentasi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Dan saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.